Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pada saat bersamaan, Istana Dewa Pertumpahan Darah. Di atas istana bawah tanah yang rahasia itu, Bloodset God Emperor sedang meneliti tungku kosmos yang terbakar ketika dia mendengar transmisi oleh Sue Ying. Ekspresinya sedikit berubah. Monyet berambut emas, agama bunda leluhur, dia menggunakan karma untuk memastikan lokasi Sue Ying. Tapi dengan seksama mengikuti itu, avatar Sue Ying itu telah menghilang sepenuhnya. Bahkan karmanya juga lenyap. Hilang, mata darah Kaisar Dewa Kaisar dipenuhi amarah. Jika dia tidak bisa merasakan Sue Ying dengan karma, dalam keadaan biasa, hanya ada satu kemungkinan, kematian. Secara alami, tubuh sejati Sue Ying masih di dunia klan Xia, tetapi avatar yang awalnya dengan monyet berambut emas telah menghilang seluruhnya. Bahkan karmanya telah hilang. Kaisar Pertumpahan Darah secara alami akan berpikir bahwa avatar Sue Ying ini telah terbunuh. Bagaimanapun, hanya ada beberapa kemungkinan tentang apa yang bisa terjadi dengan karma yang lenyap menurut pemahaman Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, dan masing-masing jarang terlihat bahkan oleh penguasa. Benar-benar brutal, mata Dewa Darah yang berdarah Kaisar bersinar dengan dingin saat ia menghilang. Setelah mengaktifkan jimat, Sue Ying merasakan energi hangat yang berasal dari kosmos sekitarnya yang melindunginya. Itu lebih nyaman daripada merobek ruang waktu. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di tujuannya. Sue Ying melihat sekelilingnya. Itu adalah kekosongan tanpa bentuk, namun di bawah kakinya, sebenarnya ada tanah. Tanah ini hanya beberapa kilometer lebarnya. Mataku, telingaku, Sue Ying tertegun. Visinya yang mengerikan dan bahkan bisa melihat pola di belakang semut lebih dari 100 juta kilometer jauhnya, dan kemampuan pendengarannya yang bisa mendengar banyak fluktuasi, menutup matanya dan dia bahkan bisa mendengar area besar di sekitarnya. Di sini saat itu, mereka pergi. Sue Ying menemukan bahwa dia hanya bisa melihat beberapa lusin kilometer jauhnya, dan jarak yang lebih jauh dari itu buram. Telinganya hanya bisa samar-samar mendengar suara angin, dia tidak bisa mendengar fluktuasi lagi. Perasaan ini tidak terlalu jauh dibandingkan dengan ketika dia adalah makhluk fana di dunia yang satu dengan dunia mortal. Sue Ying mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya. Tidak ada ledakan spasial, dan tidak ada fluktuasi dari udara yang ditekan. Kekuatan matahari bercahaya aku, energi dewa dunia. Sue Ying bisa merasakan kekayaan energi di tubuhnya, namun kekuatan matahari yang bercahaya dan energi dewa dunia tidak bisa dipindahkan sama sekali. Apa yang terjadi? Sue Ying merasakan kekuatannya menjadi agak biasa-biasa saja. Dia mengeluarkan pisau terbang dari pinggangnya. Karena dia tidak bisa memperpanjang akal sehatnya, pisau terbang senjata dewa sejati menjadi pisau terbang biasa. Sue Ying memegang pisau terbang ke telapak tangannya sebelum memotongnya dengan ringan. Garis cedera terbentuk. Apa? Sue Ying mungkin memiliki dugaannya, tetapi melihat tubuhnya yang perkasa hancur setelah tebasan sederhana, dia bahkan berdarah. Aku sudah menjadi manusia. Sue Ying meletakkan pisau terbang itu kembali ke sarungnya di pinggangnya. Dia merasa tersesat. Dia, Sue Ying, telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan memiliki kekuatan tempur yang menghancurkan surga dekat dengan Paragon. Setelah mengaktifkan jimat yang memindahkannya ke starting ground, dia telah menjadi manusia. Sue Ying memandangi sebidang tanah yang jaraknya sekitar beberapa kilometer. Di kejauhan, ada banyak barisan pohon dengan dedaunan yang memberi naungan. Daunnya gemerisik oleh angin. Di balik pepohonan, ada beberapa rumah batu yang tampak sederhana. Selain pohon, ada juga beberapa petak bunga, padang rumput, dan bahkan sungai yang mengalir di kejauhan dengan ikan melompat keluar dari permukaan air. Ada jembatan kayu yang dibangun di seberang sungai kecil. Di tengah seluruh negeri, ada 3 rumah rumput yang tersebar. Rumput kekuningan layu di atas rumah-rumah rumput memberi keindahan alami. Ini tanah awal. Sue Ying bingung. Mampu berteleportasi dari bagian manapun dari seluruh kosmos bahkan ketika ada penindasan oleh sisa-sisa sejarah kuno ke dalam tanah awal, dan untuk berteleportasi ke tempat manapun di dalam kosmos dari tanah awal, dan juga fakta bahwa bahkan penguasa akan mati bersama kemungkinan 9 dari 10,
memberi Sui Ying perasaan bahwa ini adalah tempat yang berbahaya. Tetapi setelah datang, dia menyadari bahwa tempat ini tampaknya menjadi tempat yang santai dan santai. Tiba-tiba terdengar suara dari jauh. Sui Ying melihat ke atas. Itu dari rumah-rumah batu yang biasa-biasa saja di belakang pohon dengan batas tanah. Salah satu pintu rumah batu telah didorong terbuka, dengan seorang lelaki tua mengenakan pakaian sederhana dengan rambut putih berjalan keluar. Ada orang di sini? Sui Ying menahan napas. Ada orang lain di dalam tanah awal? Bocah cilik, pernahkah kamu mengalami perasaan menjadi manusia? Lelaki tua ini tertawa gelisah ketika dia berjalan. Dia berteriak dari jauh, betapa lelahnya berkultivasi setiap hari. Bukankah lebih baik membiarkan kamu mendapatkan kembali perasaan menjadi makhluk fana? Lihat betapa harumnya bunganya, betapa cantiknya daun hijau itu. Kamu seharusnya sudah lama melupakan perasaan yang datang dari makhluk fana ini, benarkah aku? Petik 2. Sui Ying terkejut. Perasaan menjadi manusia biasa. Betul. Kekuatan penglihatannya sangat mengerikan. Bahkan jika itu adalah sepotong daun, penglihatannya dapat menembus melalui daun dan melihat struktur internalnya. Sepotong daun hijau bisa sebesar tanah luas baginya. Dia bisa melihat struktur di dalam daun hijau, dan semua misteri mendalam di dalamnya. Bahkan ketika dia menutup matanya untuk mencium, dia bisa melihat melalui komponen-komponen kecil yang membentuk seluruh struktur daun dengan segera. Kadang-kadang, dengan membuat hal-hal sedikit buram, dunia menjadi lebih bermakna. Pria tua itu tertawa, waktu itu ketika nenek moyang menciptakan tanah ini, dia melakukannya karena dia ingin bersantai dan mendapatkan kembali perasaan menjadi manusia. Tidak masalah seberapa kuat kamu, bahkan penguasa akan menjadi manusia setelah masuk. Ini adalah aturan dari tanah awal. Petik 2. Sui Ying sedikit tercerahkan. Itu aturannya. Seseorang akan menjadi seperti manusia setelah masuk. Karena kita tidak bisa memanfaatkan hukum misteri yang mendalam, kita tidak akan bisa menampilkan kekuatan tempur kita. Bagaimana kita dapat menentukan seberapa kuat kita? Sui Ying bertanya, bukankah fakta bahwa tanah awal itu berbahaya, dengan 1 dari 10 yang selamat? Petik 2. Jangan terlalu cemas, pria tua itu berkata, kamu akan segera mengalami 1 nyawa dan 9 kematian, tetapi untuk sekarang, kamu harus menenangkan diri. Aku dapat melihat kecemasan kamu saat ini. Petik 2. Sui Ying merasa bersalah. Memang, dunia hatinya telah terpengaruh. Sejak dia menjadi transenden, perasaan menjadi seorang manusia ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami lagi. Bahkan dengan menyamar sebagai manusia, itu adalah penyamaran, namun pada saat ini di tanah awal, menurut aturan. Dia benar-benar seorang manusia, bahkan pisau bisa dengan mudah menembus kulitnya. Dia menjadi lemah, dan hampir tidak bisa membawa sesuatu dengan berat beberapa ratus kilometer. Karma, Sui Ying terkejut, karma di sini? Tidak bisa merasakan karma, pria tua itu berkata. Tubuhku yang sebenarnya di dunia luar tidak bisa merasakan tubuhku ini, Sui Ying mengangguk. Benar-benar membingungkan. Dalam keadaan biasa, jika seseorang tidak dapat merasakan karma pihak lain, ia akan mati. Tetapi pada saat ini, dia baik-baik saja di titik awal, namun tubuh aslinya tidak bisa merasakan karma. Meski begitu, mereka bisa bertukar ingatan. Ini adalah pengaruh dari tanah awal. Pria tua itu mengatakan, kamu bocah masih terlalu lemah, dan hanya dewa-dewa dunia tahap 4. Wilayahmu juga terlalu rendah. Menurut kamu, seberapa banyak dunia yang bisa kamu lihat? Sui Ying mengangguk. Pada saat ini, ia berada di peringkat 50 besar pada daftar iblis-iblis kosmos dan dianggap sebagai eksistensi yang berdiri di garis depan di antara para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi semakin tinggi dia naik, semakin banyak yang dia alami, dan baru saat itulah Sui Ying menemukan betapa dia tidak menyadari banyak hal. Apakah kamu tidak mengatakan kamu ingin mengalami bahaya? Pria tua itu terkekeh, ayo, aku akan membawamu. Sui Ying mengangguk. Bahaya selalu disertai keberuntungan. Meskipun itu mungkin 9 kematian dan 1 nyawa bagimu, saat kamu berhasil, itu akan memperluas masa depanmu, kata lelaki tua itu sambil berjalan menuju tujuannya. Sui Ying mengikuti di belakangnya dengan patuh. Keduanya seperti manusia, mereka melenggang seperti manusia.
Mereka telah berjalan selama 1 jam sebelum menempuh jarak 10 kilometer. Ada 5 pohon besar di sini. Pepohonannya sangat besar sehingga butuh beberapa orang untuk memeluknya. Lelaki tua itu berjalan menuju salah satu pohon di sebelah kiri sebelum menyatakan, "Ikuti aku." Dia menyentuh pohon itu, dan pada saat itu, dia telah melewatinya. Sue Ying melihat ke belakang dan bergumam, "Aku sudah berjalan sejauh 10 kilometer sebagai manusia." Dia terkekeh sebelum berjalan ke arah pohon yang sama juga. Saat dia menyentuhnya, dia pergi melalui pohon. Hua! Di dalamnya ada dunia yang luas. Pada saat Sue Ying masuk, dia bisa merasakan kekuatannya pulih. Tubuhnya telah mendapatkan kembali kekuatannya yang biasa, dan energi dewa dunia dan kekuatan matahari yang bercahaya dapat dikontrol juga. Dia berdiri di udara, menikmati pemandangan dunia ini. Ada banyak gunung di dalamnya. Di atas gunung di kejauhan, ada kapak emas yang menempel di puncak. "Apakah kamu melihat kapak itu?" Pria tua berambut putih itu juga terbang ke atas dan berkata sambil tersenyum. Sue Ying mengangguk. Dia merasa kaget dalam hati. Bahkan setelah memasuki dunia Eden ini, dia tidak bisa merasakan kekuatan tempur orang tua itu, rasanya dia orang biasa. "Bagus sekali," pria tua berambut putih itu mengangguk. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke puncak gunung es yang jauh. Puncak gunung yang seluruhnya tertutup salju itu memiliki sosok di dalamnya yang bisa dilihatnya samar-samar. Visi Sue Ying sangat tangguh. Dia bisa melihat karakter yang awalnya berbaring, bergerak ke atas. Dia kemudian mengulurkan tangannya, "KKK." Seluruh puncak gunung yang membeku mulai membelah menjadi 2, membentuk celah kolosal di antaranya. Celah itu merentang jauh dari puncak gunung sampai bagian di mana sosok itu tidur. Setelah itu, sosok itu terbang dan berdiri di satu sisi puncak gunung yang membeku. Itu adalah pria bertelanjang kaki yang mengenakan kain yang tampak rusak. Dia berdiri di sana dengan malas, mengarahkan pandangannya pada sosok Sue Ying yang jauh sambil menunjukkan sedikit senyum. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Hong! Aura mengerikan yang datang dari tubuhnya mengalir keluar ke segala arah, menyebabkan ruang bergema dengan ledakan. Fluktuasi spasial terdistorsi yang bisa dilihat mata T3L4NJ4 nanogram telah terbentuk. Untuk sesaat, ruang sekitar lebih dari beberapa ratus miliar kilometer terdistorsi. Pria ini menatap Sue Ying dengan senyum yang tidak terlihat seperti, "Apakah kamu lawanku kali ini?" "Lawan?" Ekspresi Sue Ying telah lama berubah. Aura yang kuat ini memberi Sue Ying tekanan yang cukup besar. "Bocah cilik," pria tua berambut putih itu berkata, "ini lawanmu. Pengadilan kamu adalah, untuk menarik keluar kapak itu di bawah campur tangannya. Selama kamu bisa melakukannya dengan sukses, kamu akan berhasil. Kamu kemudian bisa menantang lagi ketika kamu berada di dunia-dunia." Petik 2. "Aku tidak harus mengalahkannya." Sue Ying terkejut. "Kalahkan dia?" Pria tua berambut putih itu tertegun sebelum menggelengkan kepalanya terus-menerus, "Tentu saja tidak. Bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Ranahnya mungkin rendah, dan di ranah dewa dunia. Tetapi ia praktis merupakan eksistensi terkuat di alam dewa dunia." Sue Ying merasa bingung, dia belum membuka daunnya? "Tidak," pria tua berambut putih itu menjawab, "wilayahnya mirip dengan milikmu di dunia tahap keempat dewa dunia." Sue Ying mengangguk. The Starting Ground membagi kekuatan tempur seseorang terutama melalui ranah. Dunia dewa dunia, dunia dunia, dunia pembuka dan dunia penguasa. Seperti guru prefektur Gunung Bambu, meskipun ia adalah dewa dunia tingkat 4, ia telah membuka daunnya dan dianggap di alam pembukaan. "Aku bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang yang ada di dunia tahap 4 dewa dunia juga?" Sue Ying berpikir sendiri. Meskipun dia merasa bahwa aura pihak lawan tampak kuat, pelindung tubuh misterius penghancuran ekstrimnya juga solid. "Kamu tidak perlu mengalahkannya. Selama kamu mengeluarkan kapak itu akan dihitung sebagai kemenangan kamu." Pria tua itu berkata, "Ingat, jangan terlalu ceroboh. Ranahnya mungkin sangat biasa, tetapi kekuatan tempurnya luar biasa." Nenek moyang secara pribadi merekonstruksi tubuh ini ke tingkat yang sama setelah ia meneliti itu. Dia telah mengembalikan ingatannya. Petik 2. Sue Ying mengangguk. Nenek moyang yang membangun tanah awal tampaknya telah bertemu dewa dunia terkuat sebelumnya.
Tapi seberapa kuat dia? Ingatlah untuk tidak ditangkap olehnya. Saat kamu dicengkeram dan ditelan ke dalam tubuhnya, kamu akan mati pasti. Pria tua berambut putih itu berkata, cara tubuhnya dibuat bahkan bisa mencerna senjata dewa sejati. Petik 2. Sue Ying tercengang. Dia dianggap eksistensi unik di kota kelahirannya. Kalau tidak, nenek moyang tidak akan menghabiskan banyak upaya dalam meneliti tubuhnya. Pria tua berambut putih itu tertawa, aku harap kamu dapat bertahan hidup di bawah tangannya. Petik 2. Mulailah. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba berteriak. Aura awalnya ganas yang berasal dari laki-laki malas di atas puncak gunung dingin yang jauh melonjak lebih jauh. Hong hong hong. Pola emas valet mulai memanjang di kulitnya. Ada pola-pola di sisi wajahnya, dan itu berlanjut dengan cara saling silang sampai alisnya. Matanya juga memancarkan cahaya violet gold, dan rambutnya juga memancarkan cahaya berwarna yang sama. Auranya sepenuhnya pada tingkat yang berbeda dibandingkan dengan bagaimana sebelumnya. Seluruh dunia Eden sedikit gemetar dari auranya saja. Banyak lubang hitam mini terbentuk di sisinya, dan lubang hitam ini secara alami menyebar lebih jauh, meskipun terbatas dan hancur oleh kekosongan yang menyimpang. Sue Ying tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Dewa dunia ini memberikan perasaan yang sama seperti yang dirasakannya dari monyet berambut emas yang dia temui sebelumnya. Makhluk seperti itu adalah dewa dunia? Sue Ying hampir tidak bisa mempercayainya. Aku mengatakannya sebelumnya, ini adalah dewa dunia yang paling menakutkan yang pernah ditemui leluhurku. Pria tua berambut putih itu berkata, hati-hati. Dia datang. Di sana, di istana menjulang kuno agama ibu leluhur. Hua! Dua sosok muncul bersamaan. Bangsal bertaring raksasa itu menyambar monyet berambut emas dan berteleportasi di sini. Terima kasih banyak, pemimpin agama. Bloodset God Emperor bergerak secara pribadi, jadi kita tidak bisa gegabah. Wajar kalau kami harus membawamu kembali sesegera mungkin. Si bingkah bertaring besar itu menghela nafas, kamu tadi menyebutkan bahwa Dongbo Sueying menghilang dari udara? Petik 2. Betul. Dia menghilang dari kehampaan. Monyet berambut emas mengangguk, mereka yang bisa melakukan ini di depanku dapat dihitung dengan jari seseorang di kosmos ini. Hanya ada beberapa orang yang pandai melarikan diri. Petik 2. Cowok bertaring besar itu mengerutkan kening, aku mendapat berita bahwa karma avatar Dongbo Sueying juga telah menghilang. Apa? Monyet berambut emas itu sangat terkejut, karmanya menghilang? Ada banyak cara untuk melarikan diri. Tetapi dia tidak hanya melarikan diri, bahkan karmanya telah hilang secara aneh. Poin ini membuatnya luar biasa. Tampaknya Raja Dongbo memiliki harta karun yang tidak biasa. Bangsal bertaring besar itu tertawa, di masa depan, kita harus memberi perhatian ekstra padanya dan dengan benar memeriksa harta apa yang dia miliki yang memungkinkannya untuk melarikan diri darimu dengan mudah sambil bersembunyi karmanya juga. Petik 2. Kembali ke tempat Sue Ying bertemu dengan monyet berambut emas. Kaisar darah yang berjubah crimson berjubah merah muncul. Matanya menusuk saat dia melihat sekelilingnya. Huff. Kaisar darah yang penuh pertumpahan darah penuh dengan niat membunuh. Jika itu adalah pertempuran antara mereka yang dari kosmos, dan Sue Ying kehilangan avatar ke pihak lain, dia hanya bisa menyalahkan muridnya karena kurang kekuatan. Bagaimanapun, ada pemahaman diam-diam antara penguasa. Adapun agama ibu leluhur, mereka benar-benar berani membunuh muridnya, itu adalah tindakan yang tidak akan ditoleransi oleh Kaisar Pertumpahan Darah. Waktu mengalir kembali. Pertumpahan darah Kaisar Dewa berkata dengan dingin. Suaranya seperti perintah. Aliran waktu di sekitarnya cepat terbalik. Meskipun monyet berambut emas itu telah mengaktifkan metode untuk mengisolasi penyelidikan, peringkat teratas pada Cosmos Deity Demon List masih bisa memaksakan caranya untuk menentukan apa yang telah terjadi. Segera, pemandangan di masa lalu ditunjukkan. Monyet berambut emas itu melambaikan tangannya. Kekuatannya telah mencapai tingkat penguasa. Bloodset God Emperor dengan ringan mengangguk, tapi wilayahnya sangat kasar. Agama Bunda leluhur menyembunyikan ahli seperti itu dengan baik. Petik 2. Mengikuti itu, ketika telapak tangan datang, Sue Ying menghilang dari tempat itu. Kaisar Pertumpahan Darah tercengang ketika dia menatap pemandangan ini. Dia awalnya berpikir bahwa muridnya terbunuh,
menyebabkan karmanya lenyap. Tetapi apa yang dia lihat di sini menunjukkan sebaliknya, muridnya telah melarikan diri secara pribadi. Bocah ini, dewa pertumpahan darah kaisar yang awalnya penuh niat membunuh mulai tertawa, seperti sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.